Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Blora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Blora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang bucin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Maryam. Hari ini kita ada jadwal pengajian Ustazah ya? Iya, insya Allah. Oh ya Ustazah, ini ada teman saya mau ke pengajian juga di Kamis Manis ini. Oh, alhamdulillah. Orang baru nih, Temennya Ustazah. Fajri. Iya, tapi nggak tahu nih belum datang juga. Alhamdulillah. Berarti semakin banyak yang ikut semakin bagus Fajri. Iya Ustazah. Kita dapat berkah. Iya, Andon juga lagi izin juga Ustazah. Jadi, Izin lagi Andon? izin dia, sibuk beliau. Jadi kasih tugas lagi. Enggak, ada tugas sendiri mungkin. Nah ini ada temen saya nih, katanya sih mau datang tepat waktu, tapi nggak tahu katanya mau nganter ceweknya dulu nih, bucin juga nih orang. Kayak itu, Punya Ustaz. cewek? Punya. Bucin? Iya, kemarin udah janjian padahal tepat waktu ya jalannya datangnya. Harusnya kalau Fajri mah punya cewek nggak Fajri? Saya sih punya tapi nggak begitu bucin sih Ustazah. Nggak bucin ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia teman saya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Iya. Ini namanya Fadil Ustazah. Oh, Fadil. Iya Ustazah. Masya Allah Fadil. Alhamdulillah Fadil bisa gabung ngaji sama kita ya. Iya. Mudah-mudahan istiqomah, terus seneng ngaji di sini, biar terus ikut pengajian dan meramaikan pengajian-pengajian anak muda. Alhamdulillah Ustazah seneng. Ini by the way, kenapa baru datang? Katanya mau tepat waktu ini. Tadi gue habis nganterin biasa. Biasa siapa? Biasa. Begitu saja. Bucinnya parah banget Ustazah. Oh gitu. Jadi dia cewek duluan dia. Memprioritaskan Soalnya banget. saya orangnya bucin saja. Jadi kalau pacar saya tuh udah, ayo jemput aku kemana? Terus saya langsung tengok. Langsung berangkat. Bucin itu kan singkatan budak cinta Budak ya? cinta. Iya Ustazah. betul. Nah dia kebangetan. Iya. Bucinnya kalau kita lagi nongkrong, ceweknya minta anterin langsung dia tiba-tiba pergi. Kan gak asik Ustazah ya? Iya. Menurut Ustazah gimana tuh bucin? Jadi sebenarnya kan gini Fadil, sebenarnya bucin ini bisa positif, bisa negatif. Ya. Kenapa bisa positif, bisa negatif? Kalau kita bucinnya budak cinta itu membudakkan diri kepada pencipta, kepada Allah dan Rasulnya, maka jadinya positif, malah dapat pahala. Sebab apa? Dapat pahala sebab kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, untuk jadi budak. Liya'budun, abdun. Liya'budun itu dari kata abdun ya, dari menyembah, menjadi budak gitu. Jadi sebenarnya bisa sih Fadil arahin bucinnya itu jangan sama manusia. Kalau sama manusia jadi nggak boleh. Speaking saya cinta banget saja biar bisa nikah juga sama dia gitu. Nanti pelan-pelan. Tadi kan kita ngomong-ngomong ya, bukan ngomongin Fadil, bukan. Ini lagi ngomongin masalah bucin-bucin. Katanya Fadil bucin. Nggak tahu bener ya, Fadil emang orangnya bucin gitu ya? Main bucin. Oh, Dia nah. tuh pacarnya is number one Ustazah. Iya. Karena orang tuanya ya, udah pacar dulu ah. Nah, padahal tahu nggak Fadil, yang paling berhak atas diri Fadil dan Fadil harus utamakan di muka bumi ini, ya istilahnya gitu, ahakun nas birrojul ummuha. Yang paling berhak atas seorang laki-laki adalah ibunya. Wa ahakun nas bil mar'ah zaujuha. Dan yang paling berhak atas seorang perempuan adalah suaminya. Jadi harusnya terbalik tuh secara urutan nih. Kita jangan membolak-balikan, nanti kita salah, malah dosa. Ya, kita jangan membolak-balikan urutan bucin kita ya. Jadi bucin boleh nggak? Nah, boleh kalau bucinnya kepada Allah dan Rasul, itu yang pertama tuh. Nanti kalau sama manusia boleh nggak bucin?
ya sebenarnya bucin itu hanya kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau mau ada prioritas urutan, kalau laki-laki itu urutan bucinnya itu emang sama ibunya. Jadi Fadil itu ibaratnya kalaupun jadi budak, bukan budak seperti kita penghambaan kepada Allah, bukan. Tapi yang paling bagus Fadil baik ini di dunia ini sama siapa? Yang paling utama, yang harus diutamakan, yang paling diduluin. Misalkan nih, Fadil nih ada pacar Fadil nelpon sama ibunya nelpon, Fadil anterin ibu ke pasar. Oh, pacar nomor 1. Tuh kan. Kelewatan ini sekarang. Kan takut diputusin Ustazah. Iya. Sama mama kan masih di rumah, ya udah ntar aja deh mah, bisa di rumah aja gitu. Iya, padahal kalau Fadil ngerti nih yang harus diutamakan ibumu, ya karena ketika seorang laki-laki datang ke Rasul, siapa nih yang aku boleh berbuat paling berbakti di dunia ini, yang paling aku bucinin gitu, istilahnya kalau bahasa sekarang ya. Dulu kan nggak ada bucin tuh. Kata sahabat ini, siapa yang paling aku harus berbakti di dunia ini? Kata Rasul, ummuka, thumma abaka. Ibumu, kemudian bapakmu. Bapaknya aja nomor 2. Masa pacar nomor 1? Tuh, berarti secara ini ada yang salah dalam pemikiran, dalam otaknya Fadil atau dalam pikirannya Fadil. Iya, namanya bucin. Ibu cinta, yang kedua papa cinta. Iya, jadi kita nggak boleh terbalik-balik, sebab nanti gini, ada lagi nanti gini, kamu bersama orang yang kamu cintai nanti di akhirat. Jadi ini kalau kita cintanya sama Rasulullah nih, kita cinta banget sama Rasul, kita selalu bersolawat, kita selalu menjalankan sunnah Rasul, pokoknya apa yang disuruh Rasul kita jalanin, apa yang dilarang kita jauhin gitu. Karena kita cinta sama Rasul, jadi semata-mata cinta aja, kita nggak tahu ajaran agama apa-apa, pokoknya karena kita cinta sama Rasul nih. Gimana sih kalau fans gitu, kita fans banget sama Rasul. Terus ini nanti akan bersama Rasul. Rasul di akhirat di mana? Surga. Di surga. Di mana, Mariam? Surga. Di surga kan? Nah, nanti kita bareng tuh sama Rasul. Tapi kalau kita fansnya sama siapa, misalkan pacar kita fansnya atau fans siapa-siapa gitu, entah artis, entah foto model, entah tokoh, entah politikus, kita ngefans banget nih sama politikus misalkan. Saya ngefans banget tuh sama Pak Anies Mata, sama Pak Fahri Hamzah, saya ngefans banget tuh Ustazah. Masya Allah ya, pemikirannya ya, Iya, Masya Allah, kepemimpinannya. Benar ya. banget. Masya Allah. Nah itu kalau sebatas kita sebagai sesama Muslim, sesama bersaudara mencontoh kebaikannya, akhlaknya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menghambakan diri, tuh yang bucin-bucin gitu, sampai misalkan fansnya itu sampai pokoknya kita mau melakukan apa aja, melakukan yang dosa-dosa juga kita mau gitu. Nah itu nggak boleh, itu namanya bucin. Ya bucin yang jadi budak cinta yang salah. Terus nanti kita bersama orang yang kita kagumi itu, kalau misalkan mungkin kita berharap kita sama orang-orang soleh ya, kita kagumi sama orang baik, orang soleh, nggak apa-apa. Kagumnya gitu, kagumnya, fansnya sama orang-orang baik, orang-orang soleh, tokoh, ya orang yang menggerakkan kebaikan, ya yang apa, politikus yang jujur, adil, kita ngefans tuh, nggak apa-apa. Nanti kita bersama mereka di mana? Di surga gitu. Kan karena baik kan, pemimpin yang adil masuk surga. Tapi kalau kita ngefansnya sama yang melakukan maksiat, misalkan minum-minum, narkoba apalagi gitu, kita fans sama yang begitu tuh, ya minum-minum, terus apalagi pergaulan bebas gitu ya, free sex apa gitu, aduh. Nanti dia di mana tuh? Dia adanya di neraka. Nanti kita bareng sama dia, karena kita ngefansnya jadi bucinnya dia gitu. Nah apalagi kalau sama pacar ya, nah pacar ini tergantung nih, yang soleha pun kita nggak boleh bucin. Apalagi kalau pacarnya nggak soleha gitu. Terus ingin Ustazah, kalau mencinta itu kan biasanya kan orang itu kan harus melihat sosoknya Ustazah ya. Nah cara mencintai tapi kita nggak bisa melihat sosoknya, kayak kita bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, cara mencintai Allah, tapi kan kita nggak pernah lihat sosoknya. Nah itu gimana tuh Ustazah? Iya, jadi katakanlah kita mencintai sesuatu tapi nggak ada wujudnya. Gitu. Iya. Kan gini Fajri, kita bisa menghirup udara, kita bisa merasakan udara itu sejuk, ya, nyaman, enak, ya. Itu bisa nggak kita lihat udara? Enggak sih.
enggak kan? Tapi berasa Ustazah. Tapi berasa kan udara itu enak Seger, gitu, ya. seger, terus memberikan oksigen yang luar biasa kepada kita gitu. Udara itu enak gitu, sehat ya. Begitupun sebenarnya pencipta kita dan nabi kita Muhammad. Pencipta kita nih, kita nggak bisa melihat dan kita nggak tahu kan pencipta kita nggak ada ruang, nggak ada waktu, nggak ada batas, batas waktu, batas ruang, batas zaman. Allah terdahulu, tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Jadi ibaratnya, tapi kita bisa merasakan ada yang memberikan kasih sayang kepada kita, ada yang menjaga kita, ada yang merahmati kita, ada yang mendamaikan hati kita. Ya, pernah nggak berasa ada yang mendamaikan hati kita? Maksudnya hatinya rasa tenang, rasa damai gitu dengan segala sesuatu. Misalkan entah habis sholat, habis ngaji itu ada perasaan damai. Itu kan habis mengingat firman-Nya, habis bertemu dengan Allah walaupun nggak ada wujudnya. Tapi kita merasakan kan kedamaian, merasakan nggak? Merasakan kan damai gitu. Nah itulah apalagi ibaratnya keberadaan Allah itu nanti ketika nanti di akhirat kita akan dipertemukan, bahkan orang yang beriman akan melihat Allah. Kalau di dunia mah kita mungkin nggak sanggup. Nabi Musa aja pingsan dan Nabi Musa bukan melihat Allah, cuma cahayanya doang langsung pingsan. Nabi Musa sekelas Nabi Musa, kita nih bukan nabi, bukan rasul, bukan pilihan Allah, pilihan manusia yang dipilih Allah, bukan. Itu aja apalagi nanti kita nggak kuat gitu. Tapi dari kasih sayangnya, ya kasih sayang Allah kita bisa merasakan gitu. Kayak udara nggak bisa kita lihat tapi bisa dirasakan. Nah kalau nabi kita nih, nabi kita Muhammad ya, Fajri, kalau kita mau mengkaji lebih jauh bagaimana perjalanan nabi kita, itu kan coba Fajri bayangin orang yang ditimpukin sama batu sampai berdarah-darah, terus sampai dia lagi dakwah nih, dia lagi dakwah terus ditimpukin batu, diusir, sampai malaikat tuh kan, malaikat memuliakan nabi kita kan Muhammad. Kata malaikat apa? Ya Rasulullah, aku lempar gunung ini aku bisa gitu. Mau nggak Rasulullah dibalaskan dendamnya? Nah kalau kita nih, misalkan gini, kita lagi sakit hati sama orang, terus ada orang deketin kita, emang dia begitu ini nih, kamu mau saya balesin sakit hati kamu? Gimana kita? Kan tergoda kan? Iya, tertarik juga nih dibantuin. kita dihina nih, misalkan keluarga kita direndahkan, terus kita dihina. Ini malaikat, bukannya manusia, bukannya sesama kita nih, yang mungkin ada khilafnya, ada salahnya, sama punya kekurangan manusia. Ini malaikat yang menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau berdarah-darah gitu, maukah aku bantu dengan aku lemparkan gunung atau aku beri azab tuh yang penduduk yang nyakitin engkau? Terus kata Rasul apa jangan, saya berharap dari keturunan mereka ada yang masuk Islam. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mengetahui. Jadi karena nggak mengetahui, jadi Rasulullah tuh punya belas kasihan, nggak berpikir pendek sekarang, sakit hati bales, lu jual gua beli, ya kan biasa kita gitu kan, lu jual gua beli gitu. Tapi Rasul nggak begitu, dia memikirkan panjang. Bisa jadi nih yang sekarang membenci aku, yang menimpuk-nimpukin aku, yang jahat sama aku sampai berdarah-darah, itu bukannya ini lagi sampai berdarah-darah, itu nanti dari keturunannya dia masih mendoakan dari keturunannya ada yang beriman kepada Allah, dan ternyata benar ada yang beriman jadi pembela Islam, yang mencintai Rasul, terus pembela Islam jadinya. Jadi Rasulullah tuh nggak berpikir, nah kalau kita nggak berpikir pada saat itu aja tapi berpikir jauh ke depan, makanya kan kita kalau mau jadi pemimpin nih, ini kan pada muda-muda nih, Fadil, Fajri, ini darah muda semua nih, Maryam, jangan berpikir saat ini doang ya. Kalau saat ini doang habis dah gitu, lu jual gua beli. Tapi kalau kita berpikir jauh ke depan, itu berpikir namanya manusia yang cerdas. Ya. Ketika ada sahabat nih ditanya, siapa manusia yang paling cerdas? Yang berpikir tentang akhirat. Jadi berpikirnya maksudnya tentang akhirat itu bukan mikirin akhirat, terus mikirin. Kerja mikirin akhirat. Iya, nulis akhirat. Jadi istilahnya akhirat semua. Iya, akhirat gitu ya. Tapi dipikirin doang, nggak melakukan jalan untuk menuju akhiratnya. Atau malah ketakutan gini, nanti kalau mati jadi pocong, kalau ini gitu kan. Maksudnya mikirinnya begitu, bukan. Maksudnya yang cerdas itu berpikir akhirat itu berpikir ke depan. Jadi gini, kalau aku baik, mungkin aku nggak balas sekarang, tapi pasti aku dapat nanti di akhirat. Kalau aku berbuat jahat,
Mungkin aku nggak dapat sekarang, aku dilindungi dan lain-lain, tapi semua ini akan ada balasannya nanti di akhirat. Jadi kalau orang yang berpikir jauh ke depan itu kan kita lihat orang-orang bijak, orang-orang yang terkenal di dunia, mereka emosional nggak orangnya? Biasanya bijak tuh, santai biasanya saja. Berpikir ke depan gitu, nggak yang sekarang emosional terus temperamen apa. Mereka bisa mengendalikan jiwanya. Nah ini apalagi yang kita udah ada petunjuk Nabi bahwa siapa orang yang paling cerdas di antara sahabat-sahabat atau di antara umat Rasul. Ternyata kata Rasul adalah yang paling mengingat akhirat. Jadi yang tahu bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang abadi. Jadi nggak dihabisin masanya sekarang gitu, nggak dihabisin kalau mau berbuat dosa buat aja orang mumpung masih muda gitu. Kalau mau marah aja mumpung masih muda gitu. Kalau mau benci aja mumpung masih muda, seakan-akan nggak ada kehidupan nanti gitu. Kan kayak Firaun, kenapa dia bukan tiba-tiba ngaku jadi Tuhan tuh, bukan. Jadi itu proses. Proses, nggak ada ibaratnya nggak ada pengingat, nggak ada ibaratnya nggak pernah mau ngikutin hati nurani. Kalau kita nih mudah-mudahan kita masih ada ngikutin, bagus nggak ya, ini boleh nggak ya gitu. Nah kalau masih ada begitu berarti masih ada alarm. Jadi sebenarnya Fadil kalau lagi bucin gitu emang ini nggak merasa salah nggak? Misalkan iya ya kok gue gini banget sih gitu, sama ibu gue aja gue nggak begini-gini banget gitu. Gitu nggak sih Ustazah, saya mah happy aja sama pacar saya. Sama capek gak sih? Capek? Iyalah, seneng dong. Kenapa? Luar biasa. Tapi Ustazah nih, padahal ini kan benar-benar bucinnya bisa dibilang tingkat akut lah. Maksudnya dalam ajaran Islam ada gak sih Ustazah cara kita mencintai, misalnya urutan pertama Allah Subhanahu Wa Taala, urutan kedua itu baru pasangan kita, ada gak tuh Ustazah? Itu tadi Pak Ajri. Kalau dia kan ceweknya baru siapa? Nih sesat kan? Ini sebab Fadil belum lama ngajinya, nggak apa-apa sih Fadil. Kita kan semua berproses ya Fadil ya. Kali pulang dari sini langsung ceweknya diceramain ini kan? Udah geter-geter kayaknya udah chatin mulu, kamu kemana sih? Tuh kan, Fadil belum jadi suami istri ya? Belum. Kan ya. Kalau jadi suami istri, malah nggak suka kali, jangan-jangan. Janganlah. Jangan sampai ya. Harus saya ajak sini biar nanti deh ke depannya kan ada bucinnya normal lah, nggak yang bucin banget kayak gitu saja. Iya, tadi maksud pertanyaan Pak Ajri kan gini, sebenarnya boleh nggak sih bucin gitu kan? Maksudnya urutan, tapi berurutan sama gitu. Urutannya itu gimana dalam ajaran Islam saja? Berurutan gitu ya. Jadi kan pertama cinta Allah, cinta Rasul, udah sebenarnya sampai situ, bucin itu sampai situ aja, karena bucin itu budaknya cinta, jadi ibaratnya benar-benar menghambakan gitu. Nah yang lainnya itu sederhana aja, maksudnya sederhana aja tuh gini, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci, bahkan sama istri Pak Ajri, jadi sama istri juga gini, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci, karena kata Rasul bisa jadi yang kamu cintai sekarang itu akan kamu benci nanti. Bisa jadi yang kamu benci sekarang kamu cintai nanti. Makanya ada benci jadi cinta. Kan ada kan? Sinetron ada. Nah itu sebenarnya kejadian nyata loh. Kejadian nyata ini kan hadis Rasul, bener. Hadis Rasul. Tapi kejadian nyatanya emang bisa begitu. Maka kita menyederhanakan cinta kita. Jadi selain sama Allah dan Rasul, kita menyederhanakan cinta kita. Jangan terlalu cinta. Kalau cinta sama istri ya udah cinta sekedarnya. Istri sama suami cinta sekedar. Sekedar itu maksudnya gini, urutannya Allah, Rasul, kalau suami ibunya, kalau istri suaminya gitu. Gitu. Kalau istri boleh maksudnya abis Allah, Rasul, suaminya. Kalau laki-laki Allah, Rasul, ibunya gitu. Tapi biar gimana juga bakalan suami itu cinta sama, jadi bakalan cinta sama istrinya, bakalan walaupun disuruh urutannya ibunya bakalan cinta sama istrinya. Makanya ini hadis ini penyeimbang maksudnya gini, urutan itu penyeimbang supaya laki-laki jangan sampai lupa terus buta gitu. Setelah punya istri buta, lupa sama ibunya. Jadi sebenarnya sih dia bakalan fitrahnya bakalan sayang sama istri, walaupun disuruh sama ibunya juga bakalan sama istrinya, tapi paling enggak ada peringatan, ada penyeimbang supaya jangan lupa sama ibunya, jangan menyakiti ibunya. Tapi benar gak sih kalau misalnya cowok itu sangat sayang sama ibunya, otomatis dia akan sayang juga sama istrinya? Apa enggak juga Ustazah? Sayang istri baru ibu.
Enggak, kalau cowok kan kalau lagi. Kebalik lagi sebagai sayang ibu awalnya dulu, kan. ya sayang ibu dulu baru istri kan. Tapi kalau misalnya cowok udah sayang banget sama Ibunya. ibunya, otomatis sayang dengan istrinya gak sih? Jadi itu tergantung pemahaman dia kan. Kalau pahamannya baik nih, dia sayang sama ibunya. Berarti kan dia menghormati perempuan, memuliakan perempuan. Bisa jadi memang dia akan memuliakan istrinya, ya. Tapi dia harus tahu urutannya. Maksudnya tahu urutannya gini, bukan berarti nanti dia mesti sayang sama ibunya, memuliakan ibunya, terus dia menyisihkan istrinya. Maksudnya istrinya tersisih. Jadi udah pokoknya yang pertama dalam hidup aku ibuku. Sebab Rasul aja ibumu. Padahal istri punya hak juga, bukan berarti boleh menelantarkan istri. Fajri gitu juga nggak boleh. Oh iya. Kalau Fajri kan dia bagus nih, dia memuliakan ibunya, maka dia bisa jadi memuliakan istrinya. Ya ini berarti pemahamannya bagus, utuh. Jadi menyeimbangkan, mensinergikan, jangan dibenturin antara ibu cintanya kepada ibu dengan cintanya kepada istrinya. Ini punya tempat masing-masing. Ya walaupun kalau memang prioritas ya prioritas ibu, tapi tetap aja istri juga dia bertanggung jawab terhadap istrinya gitu. Nah yang salah itu pemahaman bahwa kalau laki-laki itu milik ibunya, udah laki-laki itu jadi pokoknya apa-apa ibunya. Jadi istrinya tersisih. Ya istrinya itu disisihkan gitu. Pokoknya ya itu nanti ada kezoliman. Jadi dia sama juga menzolimi perempuan. Padahal kan nggak boleh kalau dia mau fair ya seimbang. Ini ibu, ini istri. Ya pertama sama ibu, tapi tetap tanpa mengurangi kasih sayang ke istrinya gitu. Wallahu a'lam. Malu dulu baru pacar lu. Tapi kan istriin dulu baru. Jangan istriin dulu. Ya Mariam kira-kira paham nggak? Insya Allah paham. Jadi kesimpulannya apa Mariam? Jadi bucin itu sebenarnya nggak boleh Ustazah ya, kecuali kalau bucinnya terhadap pencipta kita kan, Allah Subhanahu Wa Taala sama Rasulnya gitu kan. Terus ada urutannya kalau sama manusia. Ada urutannya. Kalau laki-laki ibu dulu, habis itu baru istri. Kalau istri berarti suami dulu, baru yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Insya Allah udah pada paham ya. Fadil sekarang berlatih. Emang sih proses ya. Ya kalau bisa sih jangan pacaran mulus aja. Cepet-cepet Jangan dikawinin. bucin. Iya. Ya, jangan bucin. Jangan pacaran, kawinin langsung ya. Besok. Udah siap duit. Amin. Kalau orang Utang. Iya kan boleh ngutang ya. Boleh. Nah, iya.